Selamat malam, Nir dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 yang bertemakan konten e-sport akan membagikan presentasi hasil kami. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Next. Yang pertama ada Imade Hendi Wijaya, Safir Mamangke, saya sendiri Brandon Wantong, dan Peki Mengko. Untuk pendahuluan. Nah, di era digital saat ini, e-sport telah menjelma menjadi lebih dari sekedar sekumpulan permainan video yang dimainkan secara kompetitif. Dengan popularitasnya yang terus meroket, e-sport kini telah menjadi fenomena global yang mengubah cara kita melihat dan berinteraksi dengan permainan. Dari anak muda yang menghabiskan waktu berjam-jam menonton pertandingan favorit mereka, hingga profesional yang mengadu keterampilan dalam kompetisi internasional. Dunia e-sport menawarkan beragam peluang yang tak terhitung. Konten yang dihasilkan dari permainan ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik, menginspirasi, dan membangun komunitas. Dalam konteks ini, pemahaman tentang konten e-sport menjadi sangat penting bagi siapa saja yang ingin mengenal lebih dalam tentang industri yang berkembang pesat ini. Konten dalam e-sport. Konten dalam industri e-sport mencakup berbagai bentuk media dan informasi yang dibuat untuk menarik perhatian audiens, baik dalam bentuk teks, gambar, video, maupun siaran langsung atau live streaming. Konten memiliki peran penting dalam membentuk ekosistem e-sport. Ia berfungsi sebagai sarana untuk membangun komunitas, meningkatkan loyalitas penggemar, serta mendukung perkembangan industri secara keseluruhan. Nah, melalui konten, penggemar dapat lebih memahami perkembangan dan strategi permainan, mengenal lebih dekat pemain favorit mereka, serta merasakan euforia pertandingan tanpa harus berada di lokasi secara langsung. Konten juga berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan pemain dengan penggemarnya dan sebaliknya. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis konten yang dikonsumsi dalam e-sport. Yang pertama ada live streaming. Live streaming menyajikan pertandingan secara langsung melalui platform seperti Twitch atau YouTube Gaming. Yang kedua ada komentar dan analisis. Berisi pandangan dan analisis mendalam dari pakar industri atau pemain profesional. Yang ketiga ada cuplikan sorotan, menampilkan momen-momen penting dari pertandingan. Selanjutnya ada tutorial dan strategi. Ini memberikan panduan bermain serta tips dan trik. Dan terakhir ada konten hiburan, meliputi parodi, wawancara dengan pemain, dan konten ringan lainnya yang bertujuan untuk menghibur. Dampak konten terhadap pertumbuhan industri e-sport. Konten dalam e-sport memainkan peran penting dalam menarik audiens dan memperluas ekosistemnya. Dengan semakin banyak konten berkualitas, popularitas pertandingan dan pemain meningkat, sponsor tertarik masuk, dan minat perusahaan media untuk bekerja sama tumbuh. Konten yang menarik memperkuat merek e-sport dan meningkatkan daya saing internasional. Perkembangan konten e-sport di era digital. Perkembangan teknologi mengubah konten e-sport menjadi lebih mudah diakses melalui platform digital seperti sosial media, live streaming, dan VOD. Kini, konten e-sport dibuat tidak hanya dengan perusahaan besar, tetapi juga kreator independen yang menambah variasi dan keunikan industri ini. Oke. Kita masuk pada dampak konten terhadap komunitas dan budaya e-sport. Di sini ada terdapat 6 poin. Yang pertama yaitu membangun komunitas global melalui konten yang bertujuan untuk membentuk komunitas global e-sport yang memungkinkan interaksi, dukungan, dan apresiasi terhadap tim atau pemain favorit.
Lalu menjadikan e-sport bukan sekedar hiburan, melainkan juga ruang untuk kebersamaan. Lalu yang kedua itu membentuk identitas dan budaya dalam dunia e-sport. Dengan istilah khas serta gaya hidup yang diadaptasi penggemar untuk menciptakan rasa kebersamaan. E-sport kini bukan hanya permainan, tetapi juga budaya dengan nilai kebersamaan dan identitas kolektif. Yang ketiga, itu edukasi dan pengembangan diri melalui konten e-sport. Ini berfungsi sebagai sumber edukasi dengan tutorial, panduan, strategi, dan analisis mendalam untuk membantu penonton meningkatkan keterampilan. Yang keempat, itu pengaruh budaya kompetisi terhadap penggemar e-sport yang menampilkan kompetisi ketat dan aksi dramatis menginspirasi penggemarnya, terutama generasi muda, dengan nilai-nilai semangat, juang, dan ketekunan. Yang kelima itu membangun loyalitas melalui konten yang konsisten. Tim-tim dan pemain e-sport meningkatkan loyalitas penggemar dengan memproduksi konten yang konsisten seperti dokumenter, wawancara, dan vlog yang menampilkan sisi pribadi mereka. Pendekatan ini membuat penggemar merasa lebih dekat dan menjadikan dukungan mereka sebagai bagian dari identitas dan kebanggaan pribadi. Dan yang keenam, yang terakhir yaitu budaya, kalau kolaborasi dan kreativitas di kalangan penggemar. Konten e-sport di sini mendorong budaya kolaborasi dan kreativitas di kalangan penggemar dengan tujuan menciptakan karya seperti fan art, meme, video reaksi, dan cosplay untuk memperkaya pengalaman e-sport dan menambah variasi konten dalam ekosistemnya. Next. Nah, di sini peran platform digital dalam distribusi konten e-sport. Nah, di sini platform digital ini berperan penting dalam distribusi konten e-sport, di mana streaming seperti Twitch, YouTube Gaming, dan Facebook Gaming memudahkan akses dan interaksi penggemar melalui fitur donasi serta langganan. Yang bisa kita lihat, jika ada live streaming atau apa, itu ada fitur donasi, gift, dan berlangganan atau VIP. Media sosial seperti Instagram, Twitter, dan TikTok ini juga memperluas jangkauan konten, memungkinkan update cepat dan komunikasi langsung antara pemain dan penggemar. Lalu layanan video on demand atau disingkat dengan VOD di YouTube dan Netflix menghadirkan dokumenter, wawancara, dan arsip pertandingan yang dapat diakses kapan saja. Aplikasi mobile mendukung akses praktis dari perangkat pribadi, sementara komunitas seperti Reddit dan Discord menjadi wadah diskusi antar penggemar. Kemajuan teknologi ini seperti 5G dan VR membuka masa depan dengan pengalaman menonton berkualitas tinggi dan imersif. Next. Lalu kita masuk pada pengaruh konten e-sport terhadap ekonomi digital. Di sini pengaruh konten e-sport terhadap ekonomi digital ada 6 jenis. Yang pertama yaitu menumbuhkan ekosistem ekonomi di industri e-sport. Dengan contoh penjualan seperti merchandise team, seperti jersey team e-sport juga. Nah, seperti itu. Yang bisa orang lihat ada dari penjualan-penjualan yang berkaitan dengan itu dompet tim e-sport. Ada juga baju-baju. Lalu yang kedua itu sumber pendapatan baru dari konten, langganan, dan donasi. Contohnya itu yang penggemar-penggemar yang berlangganan atau memiliki VIP itu saluran favorit untuk akses eksklusif atau donasi selama live streaming. Lalu yang ketiga, peningkatan investasi dari perusahaan dan brand ternama. Perusahaan non-teknologi yang mencakup makanan dan minuman kini berinvestasi dalam ekspor untuk menjangkau konsumen muda. Contohnya itu brand makanan cepat saji yang seperti em, Aqua itu masih termasuk makanan minuman. Aqua, minuman-minuman ringan, snack yang mensponsori turnamen atau tim e-sport. Lalu yang keempat, peluang kerja di bidang produksi dan pengelolaan konten. Contohnya itu
e-sport yang merekrut editor video atau dan manajer digital untuk konten karena mereka fokus pada karirnya yaitu bermain game sampai tidak bisa menyempatkan waktu untuk melakukan editing dan membuat konten, memposting atau semacamnya. Lalu yang kelima, kontribusi konten e-sport terhadap ekonomi kreatif. Dengan contoh produk fan art e-sport atau desain merchandise untuk penggemar tim tertentu. Dan yang terakhir, yang keenam, itu tantangan dalam mempertahankan keberlanjutan ekonomi konten e-sport. Dengan contoh, platform dari ini mengembangkan konten interaktif dan VR untuk menarik dan mempertahankan penggemarnya agar tidak beralih ke tim e-sport yang lain atau begitu. Selanjutnya kita masuk ke tantangan dan peluang dalam pengembangan konten e-sport. Dengan meningkatnya jumlah kreator, tantangan untuk menciptakan konten yang unik dan memenuhi harapan penggemar serta sponsor menjadi semakin besar. Sementara, perubahan tren seperti popularitas konten pendek menuntut kreator untuk lebih fleksibel. Tantangan ini berdampak pada kesehatan mental dan keseimbangan hidup kreator, yang perlu diperhatikan agar kualitas konten tetap terjaga. Namun, banyak peluang yang muncul seperti pemanfaatan teknologi baru, contohnya itu seperti AR dan VR, yang dapat menciptakan pengalaman menonton yang lebih interaktif dan imersif. Kemitraan strategis antara tim, platform, dan brand membuka jalan untuk menciptakan konten yang lebih bermanfaat. Sementara, sponsor dapat mendukung produksi konten berkualitas. Meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang e-sport juga dapat memperluas pemahaman publik dan mengurangi stigma negatif tentang industri ini. Dengan inovasi dan kolaborasi yang tepat, masa depan konten e-sport tampak menjanjikan dan industri ini dapat terus bertumbuh secara sehat. Next. Selanjutnya kita masuk ke inovasi teknologi dan masa depan konten e-sport. Yang pertama di situ ada pemanfaatan AI dan Big Data. Big Data membantu platform memahami preferensi pengguna, sedangkan AI menganalisis permainan secara otomatis, memberikan wawasan tentang strategi dan performa. Yang kedua itu adalah teknologi augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR. AR memperkaya tampilan pertandingan dengan elemen virtual dan informasi tambahan, sementara VR memungkinkan penggemar merasakan sensasi menonton langsung di arena virtual. Yang ketiga, metaverse dan e-sport. Penggemar dapat berpartisipasi langsung melalui avatar, berinteraksi dengan pemain, dan menyaksikan turnamen di arena virtual. Yang keempat ada NFT dan blockchain. NFT memungkinkan penggemar memiliki kepemilikan digital atas item game atau memorabilia, memorabilia sementara blockchain mencatatnya dengan aman. Yang kelima, penggunaan IoT dan cloud gaming. IoT dan cloud gaming meningkatkan fleksibilitas dan performa e-sport. IoT mengumpulkan data real-time dari perangkat pemain untuk menganalisis performa. Sementara, cloud gaming memungkinkan akses game tanpa perangkat keras mahal, membuat e-sport lebih inklusif dan global. Yang keenam, peran 5G dalam meningkatkan kualitas streaming dan interaksi real-time. Teknologi ini mendukung streaming tanpa gangguan interaksi real-time dan pengalaman bermain tanpa jeda, yang menjadikan e-sport lebih mulus dan memuaskan bagi penonton global. Yang terakhir, masa depan ekosistem e-sport dengan inovasi teknologi. Penggabungan teknologi AI, AR atau VR, dan blockchain membuat masa depan e-sport lebih inklusif, interaktif, dan personal. Inovasi ini mendorong produksi dan konsumsi konten yang dinamis, menghadirkan pengalaman baru bagi penggemar, dan peluang ekonomi bagi kreator, tim, pemain, serta sponsor. Sekian dari kelompok kami yang bertemakan konten e-sport. Terima kasih.